Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang sinkronisasi proses. Sebelum masuk ke materi, mari kenalan dulu dengan anggota kelompok kami, dengan saya sendiri, Aulia Baknur Azahra, dengan NIM 230510210. Lalu ada Helena Timorakir dengan NIM 230510245, dan ada Tessa Febriani Sianturi dengan NIM 230510240. Adapun hal yang ingin kami bahas di sini yaitu yang pertama ada tentang sinkronisasi proses, race condition, critical section, dan semafor mutex. Nah, materi yang pertama akan dibawakan oleh Tessa Febriani Sianturi. Secara bersamaan atau konkret agar terorganisasi dengan baik dan menghindari inkonsistensi data akibat akses data bersama share data itu secara simultan. Nah, di sini ada dicantumkan gambar. Pada gambar ini dapat melihat bagaimana dua proses dalam sistem operasi saling berbagi data melalui memori. Ke sisi kiri terdapat proses A yang bertugas menulis data ke memori. Proses A ini berperan sebagai produser, yaitu penghasil data yang nantinya akan digunakan oleh proses lain. Selanjutnya, data yang sudah ditulis ini disimpan di dalam sebuah lokasi memori yang dapat diakses bersama. Disinilah muncul permasalahan ketika beberapa proses menggunakan sumber daya yang sama. Karena akses ini tidak teratur bisa menyebabkan konflik seperti race condition atau inkonsistensi data. Nah, kemudian di sisi kanan itu terdapat proses D yang bertugas membaca data dari memori. Proses D ini berperan sebagai konsumen, yaitu proses yang membutuhkan data yang telah dihasilkan oleh proses A. Agar proses penulisan dan pembacaan ini tidak saling mengganggu, sistem operasi ini perlu menerapkan mekanisme sinkronisasi proses. Sinkronisasi ini memastikan bahwa proses B tidak membaca dan sebelum proses A selesai, menuliskannya juga, dan juga menjamin bahwa hanya satu proses yang mengakses data pada waktu itu. Nah, dalam praktik ini, mekanisme ini dapat menggunakan beberapa metode, seperti mutex, smart code, dan monitor. Beberapa metode ini semuanya bertujuan mengatur akses teratur dan aman yang terhadap wilayah memori bersama. Jadi sederhananya, gambar ini menjelaskan bahwa sinkronisasi proses ini penting mengatur interaksi antara berbagai data, sehingga sistem dapat berjalan dengan benar, konsisten, dan bebas dari konflik. Nah, kenapa sih diperlukan sinkronisasi proses? Yang pertama itu mencegah proses saling menimpa data dan menjamin hasil konsisten, mengatur urutan eksekusi proses, dan dibutuhkan pada sistem multi-programming dan multi-threading. Nah, tujuan utama dari sinkronisasi ini apa sih? Yaitu untuk menjamin bahwa proses yang mengakses sumber daya bersama itu melakukan dengan cara yang aman dan teratur. Dengan sinkronisasi ini, sistem juga menjamin bahwa hanya satu proses yang masuk ke critical section pada satu waktu, sehingga tidak ada proses lain yang mengubah data itu secara bersamaan. Selanjutnya, masuk ke race condition. Nah, race condition ini adalah salah satu masalah yang sering muncul ketika beberapa proses atau thread berjalan secara paralel dan mengakses data yang sama. Dalam jurnal yang kami gunakan, itu race condition dijelaskan sebagai keadaan ketika dua atau lebih proses melakukan pembacaan dan penulisan pada data bersamaan, tetapi hasilnya bergantung pada urutan eksekusinya. Karena urutan eksekusinya, proses dalam sistem paralel ini tidak dapat diprediksi, maka hasil program bisa berubah-ubah setiap kali dijalankan. Nah, race condition ini bisa muncul ketika tidak ada mekanisme penguncian atau mutual exclusion. Misalnya, ketika beberapa proses bebas masuk ke critical section tanpa kontrol, proses dapat saling menimpa data. Selain itu, perlindungan yang hanya fokus pada variabel
variabel tunggal juga tidak cukup jika satu proses memodifikasi data dalam rangkaian instruksi, tetapi proses lain masuk ke tengah-tengah rangkaian tersebut, hasil akhirnya tetap bisa salah meskipun variabelnya dilindungi. Jadi yang harus dilindungi bukan hanya datanya, tetapi seluruh urutan instruksi yang menggunakan data tersebut. Nah, di race condition ini memiliki dampak, yaitu data itu bisa rusak, keluaran program menjadi tidak konsisten, dan sistem dapat menunjukkan perilaku yang sulit dideteksi. Bahkan dalam jurnal ini, di jurnal yang kami buat, yang kami cantumkan, dijelaskan bahwa mendeteksi race condition secara otomatis itu sangat sulit, karena secara teori masalah ini sangat tergolong NP-hard. Artinya tidak ada algoritma sederhana yang selalu bisa menemukan semua race condition dalam suatu program. Solusi yang didapat atau yang untuk mencegah race condition itu adalah menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti smartphone, log, dan mutex agar hanya satu proses yang bisa mengakses critical section pada satu waktu. Selain itu, pendekatan yang sudah terbukti itu bisa seperti pola bound, buffer, atau producer consumer itu juga dapat digunakan untuk menjaga agar proses berjalan dengan aman, urutannya juga tidak berantakan dan tidak saling bertabrakan. Jadi secara sederhana, race condition ini adalah masalah yang terjadi ketika proses berjalan bersama-sama tanpa sistem pengatur akses yang baik. Dan solusinya adalah itu memastikan bahwa hanya satu proses mengakses data krisis dalam satu waktu melalui mekanisme sinkronisasi. Selanjutnya saya kasih moderator. Nah, selanjutnya kami akan membahas critical section yang akan dijelaskan oleh Helena Simorangkir. Baik teman-teman, di mana di sini critical section, sebelum kita membahas solusi untuk mutual exclusion, pentingnya kita memahami apa itu critical section. Critical section adalah bagian dari kode yang hanya boleh dijalankan oleh satu sistem atau thread pada suatu waktu untuk mencegah konflik saat mengakses sumber daya bersama atau share research. Dengan memahami critical section, kita bisa mengerti algoritma seperti Dekkers dan Peterson diperlukan untuk menjaga konsisten data. Oke, next. Baik, salah satu solusi klasik untuk dua proses adalah Dekker algoritma. Algoritma ini menggunakan dua flag dan satu variabel turn untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses critical section pada satu waktu, sehingga menyelesaikan masalah mutual exclusion tanpa perlu dukungan perangkat keras. Oke, next. Baik, kita lanjut ke Peterson algoritma, di mana kita penting untuk memahami bahwa masalah mutual exclusion dari critical section tidak hanya relevan di sistem klasik, tetapi juga di berbagai aplikasi. Peterson algoritma adalah solusi perangkat lunak untuk dua proses yang menggunakan array flag dan variable turn untuk mengatur akses ke critical section. Algoritma ini sangat sederhana, namun memenuhi semua syarat oleh critical section. Teman-teman bisa melihat konsepnya dan relevansi yang telah kami sediakan di PPT kami. Oke, next. Oke, kita lanjut ke Dekker algoritma. Sebelum membahas algoritma secara teknis, pentingnya kita memahami Dekker algoritma, di mana menyelesaikan mutual exclusion secara perangkat lunak tanpa memerlukan hardware. Konsep utamanya menggunakan kombinasi, seperti flag, di mana flag ini adalah menandai proses yang ingin masuk ke critical section. Lalu yang kedua, turn untuk menentukan giliran eksekusi. Jika proses kedua ini masuk ke critical section, secara bersamaan proses akan menunggu aktif atau waiting hingga gilirannya tiba. Keunggulan algoritma ini adalah tidak memerlukan instruksi hardware sekaligus memenuhi semua syarat critical section. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Nah, selanjutnya kita masuk ke Smapor. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Smapor. Jadi Smapor adalah sebuah mekanisme yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur proses agar tidak saling berebut atau mengatur saat mengakses data yang sama. Jadi konsep ini itu dikembangkan oleh Edgar Dijkstra,
Semafor bekerja seperti sebuah penanda atau lampu merah yang menentukan apakah sebuah proses boleh masuk ke bagian kritis atau harus menunggu dulu. Jadi tujuannya itu adalah untuk mencegah terjadinya race condition yang sudah dijelaskan tadi. Race condition itu gimana? Yaitu keadaan ketika beberapa proses mengakses data bersama secara bersamaan dan menyebabkan hasilnya salah seperti itu. Lalu di sini mutual. Mutual ini tuh singkatan dari mutual exclusion yang dimana itu adalah bentuk khusus dari semafor yang digunakan untuk memastikan bahwa hanya ada satu proses atau thread saja yang boleh mengakses critical section pada satu waktu. Jadi mutex ini tuh bekerja seperti kunci. Jadi jika satu proses itu sudah memegang kunci, maka proses lain harus menunggu sampai kunci itu terlepas seperti itu. Lanjut kita, bisa dikatakan semafor ini tuh adalah semafor mutex ini adalah semafor yang bernilai 1 dan digunakan khusus untuk mutual exclusion, yaitu mencegah lebih dari satu proses masuk ke critical section pada waktu yang sama. Jadi semafor ini tuh bekerja tunggal yang harus diambil oleh proses sebelum mengakses research bersama. Jika sedang dipegang proses lain, maka proses berikutnya harus menunggu hingga proses itu terlepas seperti itu. Lanjut di sini ada beberapa fungsi dari semafor. Yang pertama itu untuk menjaga mutual exclusion, yaitu memastikan hanya satu proses yang dapat masuk ke critical section pada satu waktu. Yang kedua, semafor digunakan untuk mencegah akses bersamaan pada data sehingga data tetap konsisten. Lalu, semafor juga mengatur proses-proses yang sedang menunggu research agar berjalan secara teratur. Dan yang terakhir adalah semafor banyak juga digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi seperti producer, consumer, readers, writers, dan dining philosophers. Selanjutnya, di sini ada sifat dari semafor, mutex. Yang pertama itu diinisialisasi dengan nilai 1, yang artinya itu hanya satu proses yang boleh masuk ke critical section pada satu waktu. Lalu menggunakan operasi down P, dan up V yang bersifat atomik. Berarti itu kedua operasi ini tidak bisa diganggu kalau dipotong oleh proses lain, jadi sehingga aman digunakan untuk sinkronisasi. Lalu jika nilai semafor 0, proses lain diblokir. Jadi ini tuh maksudnya proses yang ingin masuk harus menunggu sampai semafor dinaikkan lagi, sehingga tidak bisa masuk bersamaan. Lalu hanya mengizinkan akses eksklusif. Yang di sini tuh artinya semafor memastikan hanya ada satu proses dapat menggunakan research tertentu pada satu waktu. Lalu menjamin proses berjalan tertib dengan sistem antrian otomatis. Jadi proses yang menunggu akan masuk secara giliran sehingga tidak ada proses yang menyelip. Lalu yang terakhir adalah mencegah race condition. Dengan mengatur giliran masuk critical section, semafor mencegah data dibaca atau diubah secara bersamaan oleh proses lain. Nah, di sini ada contoh penggunaan semafor. Di sini tuh contoh ini tuh menunjukkan cara sederhana semafor digunakan untuk mengatur critical section. Nilai awal semafor adalah 0, artinya hanya satu proses yang boleh masuk. Proses pertama akan melakukan down S dan nilai menjadi 0 sehingga proses itu masuk ke critical section. Proses lain yang ingin masuk akan menunggu karena nilainya tuh tidak lagi positif. Lalu setelah selesai, proses tersebut melakukan up atau S sehingga semafor akan kembali bernilai 1 dan proses lain dapat masuk. Model seperti ini sangat umum digunakan dalam sistem operasi untuk menghindari konflik data. Nah, di sini juga kami cantumkan beberapa referensi kami dari buku dan dari jurnal. Lalu kesimpulannya, sinkronisasi proses itu diperlukan untuk memastikan beberapa proses yang berjalan bersamaan dapat mengakses data bersama dengan aman dan konsisten tanpa adanya mekanisme sinkronisasi seperti race condition yang terjadi di mana hasil program bergantung pada urutan eksekusi proses yang tidak dapat diprediksi sehingga menyebabkan data menjadi tidak stabil, dan critical section yang harus dilindungi agar hanya satu proses yang dapat mengakses data pada satu waktu. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sinkronisasi proses. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.